Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memanfaatkan PMM ya. Caranya bagaimana? Kita klik di sini PMM Login Merdeka Mengajar ya. PMM Login Merdeka Belajar ya. Nah, kita klik, kita ketikkan seperti ini, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita pilih yang paling atas ya. Ini untuk memanfaatkan fitur PMM ya. Kita klik masuk Merdeka Mengajar. Nah, di sini kita klik lagi untuk masuk. Nanti masuknya menggunakan akun belajar ID masing-masing ya. Kita klik masuk. Kemudian kita pilih akun ID kita ya. Kita masuk menggunakan akun belajar ID kita ya. Oke. Setelah itu terbuka seperti ini. Nah, ini untuk fitur yang ada di platform Merdeka Belajar ya. Nah, platform Merdeka PMM ya. Oke, di sini ada pengenalan kurikulum Merdeka. Ini bisa kita pelajari ya. Nah, satu persatu pengenalan apa itu prinsip dasarnya, tujuannya, perbedaan dengan K13 itu apa, di sini ada ya. Bisa kita pelajari satu persatu. Nah, kita pelajari. Di sini ada videonya, nanti bisa kita setel, ada juga teksnya ya. Nah, ada keterangannya. Oke. Kalau sudah kita ini ya, kita back ya. Kita kembali, kita klik yang ini ya. Oke, kita kembali ke yang awal tadi. Nah, ini kita lanjut ke asesmen ya. Di sini apa itu asesmen ya? Pengertian CP, TP, ATP, penjelasan contoh perumusannya gimana, panduannya gimana. Di sini sudah ada semua ya. Berupa video biasanya ya, dan juga berupa ini. Nah, ini CP-nya, pengertian CP itu apa. Nah, oke, di sini sudah ada ya. Nah, kalau sudah kita back lagi ya, kita kembali. Nah, ini mengenal tentang kurikulum Merdeka ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengenalnya, di sini ada asesmen murid ya. Asesmen murid ini berisi apa di sini? Nah, ini bisa kita belajar untuk AKM ya, untuk AKM. Misal cari asesmen pembelajaran. Nah, ini kita nyari misalkan di sini fasenya kita pilih ya. Fase apa di sini ya? Fase A misalkan ya. Kita pilih fase A, kemudian klik pilih. Setelah itu mapelnya apa di sini? Mapelnya misalkan pendidikan Pancasila, kita klik, kita pilih ya. Baru cari asesmen. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, ini kita klik. Nah, kemudian diunduh di sini untuk asesmennya ya. Contoh asesmen ini ya. Contoh asesmennya kita unduh. Nah, oke, kita unduh di sini contohnya ya. Nah, kita lihat. Nah, ini asesmen ya, rencana asesmen. Ada asesmen formatif, ada sumatif. Nah, ini rubriknya. Contoh-contohnya sudah ada di sini ya. Contoh-contohnya, aktivitasnya ini untuk anak kelas 1 ya. Nah, ini kalau kita ingin mencari asesmen ya. Juga ada di sini selain asesmen ini kita bisa memanfaatkan untuk AKM ini ya. Nah, AKM ini kita bisa
mengunduh untuk soal-soal AKM ya. Misalkan ini ya, saya pilih fasenya fase B misalkan ya, terapkan, kemudian materinya itu saya pilih yang literasi, kemudian terapkan. Lah di sini sudah ada contoh soal literasi ya, kita klik ya. Nah ini sudah ada contoh soal literasi sebanyak 10 ya. Kemudian bisa kita unduh ini ya. Nah, ini daftar soalnya, ini bisa kita unduh di sini ya. Masih proses nih. Oh, ini bisa kita gunakan ya. Ini soalnya seperti ini. Gunakan asesmen saya. Nah, gunakan asesmen, bisa kita cetak atau kita online kan langsung ke siswa bisa ya. Kita cetak kemudian lanjut diunduh bisa. Nah ini diunduh, ada soalnya, ada kunci jawabannya, jadi sudah lengkap ya. Jadi kalau ingin latihan AKM ada di sini ya, ada di asesmen ini ya. Oke, itu tadi untuk asesmen murid. Nah, perangkat ajar, fitur perangkat ajar di sini ini untuk mencari modul atau bahan ajar ya, mencari RPP di sini mencarinya ya. Misalkan di sini saya pilih fase A. Kemudian pilih ini saya ingin mencari modul ya atau RPP ya. Kemudian matematika, kemudian pilih mapelnya matematika, sudah saya klik pilih mapel, kemudian klik cari perangkat ajar. Nah di sini sudah ada modul ajar atau RPP-nya ya. Nah tinggal kita unduh saja ya, ini kita unduh. Nah bisa kita adopsi ya. Nah kita unduh, nanti ada di pengunduhan. Nah ini sudah selesai ya, sudah terunduh ya. Oke, nanti bisa dibuka. Nah jadi di perangkat ajar ini ada modul dan bahan ajar ya, kemudian ada buku di sini ya, cari buku sama seperti tadi, klik fasenya, klik mapelnya, kemudian cari perangkat ajarnya. Nah di sini sudah ada buku-bukunya ya, buku murid, buku guru ya. Kemudian kalau pengen nyari modul project juga ada di sini ya. Nah, jadi di perangkat ajar itu ada modul, ada buku, ada modul project. Nah, oke, nyarinya di sini ya. Contoh-contoh modul project dari yang lainnya ya. Nah, fase A, kemudian pilih temanya. Di sini temanya apa? Misalkan kita pengen memilih tema kearifan lokal, kemudian pilih tema. Di sini kita cari perangkat. Nah, di sini sudah ada contoh modul project yang sudah dibuat oleh guru-guru yang ada di Indonesia ya. Ada di sini contohnya ya. Oke, ini untuk perangkat ajar ya. Berisi seperti itu tadi ya. Selanjutnya kita beralih ke fitur berikutnya. Nah, fitur berikutnya di sini ada pengembangan diri. Pengembangan diri ini kita nanti kalau mengikuti pelatihan mandiri di sini nanti kita akan mendapatkan sertifikat. Klik pelatihan mandiri. Kemudian kita pilih topiknya ya. Nah, topiknya misalkan transisi PAUD SD 1. Ini ada 2 modul ya. Pelajari modulnya, di sini ada 3 materi, modul 2 ada 3 materi, kemudian nanti kita upload aksi nyata, setelah itu nanti kita dapat sertifikat terakhirnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mencari sertifikat itu ada di pelatihan mandiri ya. Nah, seperti itu untuk pelatihan mandiri ya. Ikut webinar juga ada di pelatihan mandiri tadi ya. Oke, ini untuk pengembangan diri itu terdiri dari pelatihan mandiri, ada komunitas, di sini ada seleksi kepala sekolah, ada LMS.
Nah, yang kita harus ikuti ini minimal 1 bulan sekali, yaitu pelatihan mandiri ya. Kemudian di sini ada video inspirasi. Nah, ini ada video inspirasi praktek pembelajaran, ada ide praktek asesmen, ini berupa video ya. Nah, ini bisa kita simak ya. Nah, videonya ini ya. Oke. Ini untuk inspirasi itu berupa video-video dari guru-guru ya. Terkait inspirasi mengenai pembelajaran dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau ingin mengupload bukti karya kita, misalkan kita punya bahan ajar ya, punya video pembelajaran durasi 7 menit. Nah, bisa kita masukkan ke bukti di sini ya. Nah, di sini bisa masukkan bukti ya. Nah, di sini saya kalau pengen nyari contoh-contohnya ini kita bisa explore ya. Kita bisa explore, kita cari judulnya apa misalkan ya. Misalkan matematika ya. Nah, matematika. Nah, di sini ada ya video-video ya, terkait video-video contoh-contoh di sini ya. Nah, ini ada. Oke. Nah, sudah ada bukti karya ya. Nah, oke, ini kalau ingin mengupload bukti karya itu kita klik ini ya, karya saya. Lah, ini saya sudah membuat 2 karya bentuk bahan ajar, kemudian praktek pembelajaran 1, praktek baik 1 ya. Nah, kalau pengen menambahkan bukti karya itu kita bisa di sini ya, tambahkan karya Anda, kemudian di sini pilih Bapak Ibu membuat apa, misalkan membuat modul, maka pilih modul, kemudian di sini kita pilih untuk dokumennya ya. Kita pilih dokumennya itu berupa PDF ya, nanti kita klik di sini. Nah, kemudian kita upload dokumennya, kemudian kita unggah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah berhasil, maka nanti ketika kita klik karya saya di sini sudah masuk ya. Nah, ini saya sudah membuat bahan ajar ya. Oke, ini untuk bukti karya. Demikian Bapak Ibu untuk pemanfaatan fitur daripada PMM ya. Nah, ini ya, jadi mulai dari pengenalan tentang kurikulum merdeka, asesmen, kemudian perangkat ajar, nyari CP, ATP ada di sini ya, ada pelatihan mandiri, ada komunitas, ada seleksi bahasa, ada LMS, video inspirasi dan bukti karya. Itu Bapak Ibu minimal ini harus kita buka ya. 1 hari itu kita explore ya, baik itu menyimak video inspirasi, kemudian belajar tentang asesmen murid, perangkat ajar dan lain sebagainya ya. Untuk pelatihan mandiri minimal 1 bulan 1 kali agar grafik sekolah kita itu semakin meningkat ya kualitasnya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.